Nah, ya, nah saya sudah bareng, bukan saja istriku, memang dia istri saya, Fani. Nah, cuma Fani adalah founder dari Cerita Anak Indonesia. Kenapa saya angkat video kali ini untuk membahas ngobrolin itu karena terus terang sebagai suami, sebagai orang yang kenal dekat gitu ya sama Fani, saya ngerasa bahwa saya kagum-kagum gitu apa yang dia kerjakan dalam kesederhanaannya, tetapi memulai sesuatu. Nah, dia memulai suatu ini ya, Cerita Anak Indonesia. Mungkin Fani boleh ceritain nggak kenapa, apa itu Cerita Anak Indonesia gitu? Cerita Anak Indonesia itu sebetulnya awalnya dulu waktu mulai pandemi itu ya, bulan kan kita mulai di rumah itu tuh Maret ya. Maret, April, terus mulai bulan Mei, awal Mei. Itu konsepnya tuh karena belum pakai buku, jadi cari di internet. Dan waktu itu kan nggak bisa keluar kan, jadi cari di internet cerita-cerita, terus ketemu itu Nusantara Bertutur. Nah, kamu baca ada itu gitu. Ya, baca ada di situ. Tapi itu kan karena bukan buku, nggak ada gambarnya, jadi konsepnya waktu itu live bareng sama teman-teman ini seniman-seniman yang jago gambar, mulai dari murid aku dulu. Kenapa sih kamu pingin buat itu gitu? Itu yang menarik untuk aku. Pertamanya karena pandemi di rumah aja. Waktu itu banyak yang ngeluh kan karena nggak bisa keluar, anak-anaknya bingung sama anak-anaknya mesti ngapain lagi, mati gaya gitu. Jadi kamu menangkap keresahan di sekelilingmu gitu ya. Habis itu akhirnya kamu pingin buat sesuatu ya. Pingin buat sesuatu. Wow. Bikin apa ya? Bikin cerita anak deh biar di rumah ada kegiatan anak-anak nggak bosen. Terus bikinnya juga bukan cuma baca cerita tapi ada gambarnya, soalnya biar ada kegiatan gambarnya. Jadi aku cerita terus yang lain tuh yang gambarnya. Mereka gitu. Bikin gambarnya live berdua. Karena waktu itu kan itu via IG ya? Iya, via IG setiap Sabtu. Nah, terus banyak juga yang ikut. Nah, makin kesini akhirnya kayaknya kan yang kalau nyari partner gambar gitu juga nggak terlalu gampang karena apalagi suamimu ya, wah gambarnya membingungkan. Akhirnya akhirnya mulai konsep ini read aloud. Nah, ini namanya read aloud. Kegiatannya namanya read aloud. Baca nyaring. Jadi baca buku tuh kan ada gambarnya. Jadi lebih menarik dan memang jadinya konsepnya tadinya hanya untuk ngisi waktu di masa pandemi. Akhirnya jadi makin diseriusin gitu. Ini bisa jadi gerakan read aloud. Aku pakai hashtagnya literasi anak Indonesia supaya anak-anak jadi seneng baca. Makanya mulai pakai buku supaya prinsipnya adalah supaya anak-anak jadi seneng baca gitu, seneng baca buku. Mengarah ke mereka baca buku literasi gitu ya? Literasi supaya mereka terbiasa punya kesukaan baca buku. Nah, biar menarik juga kan karena buku-buku ini ada gambar, bisa anak-anak kan lebih tertarik. Terus biar lebih menarik lagi juga ternyata kita bisa gambar juga nih. Itu salah satu menurut aku uniknya ya, karena kamu kalau saya lihat itu dia bukan cuma cerita tadi read aloud ya. Nah, di ujungnya kamu ngajarin anak-anak untuk belajar menggambar gitu kan? Dan yang karena aku juga kenal kamu, kan itu di luar kenyamanan kamu ya. Kamu kan memulai ini bukan seniman lukis gitu ya. Fani itu yang saya kenal bukan seniman lukis tapi somehow hari ini setelah mungkin itu dari Mei berarti ya, Fani itu asli nih saudara ya, teman-teman ya yang ngelihat ya, gambarnya makin bagus makin bagus dan suka ngelukis nih, ada beberapa lukisan di belakang ya, ada lukisan. Dan kenapa kamu akhirnya memutuskan juga untuk gambar gitu, sayang?
Saya panggil sayang. Tadi kan maunya formal ya, tapi ya akhirnya kamu gambar ya, juga. Sebetulnya simple aja sih, anak-anak kan suka gambar juga. Dan anak-anak tuh gambarnya juga bukan yang gambar wah harus bagus gitu. Yeah. Jadi biar ada kegiatan. Bisa lihat. Sebetulnya biar ada kegiatan. Bisa liatin nggak gambar-gambar kamu? Ada nggak gambar-gambar kamu nih? Lihatin. Coba lucu deh. Wah, berat. Sikat aja. Ini perjalanan mungkin berapa bulan udah? Dari bulan Mei. Oh, hampir tahun ya. Tuh, boleh deketin ya. Ekidna. Ini yang salah satu yang pertama. Ini yang dari awal-awal ya. Lihat nih perkembangan gambarnya tuh. Wah, saya gambar gitu aja mungkin nggak kurang berbentuk tuh. Wah. Nah, akhirnya aku nemu seri Fabel 34 provinsi. Karena aku juga awalnya prinsipnya pengen tentang Indonesia nih, tentang wayang. Jadi anak-anak juga mengenal budaya Indonesia ya. Masa mereka mengenal yang luar negeri? Ya, jadi buku cerita. Tapi itu kan kadang-kadang yang dewasa aja juga kaget kok Indonesia dahsyat gitu punya binatang-binatang unik ya. Ini yang buku baru nih. Tahun baru, bukunya baru. Oh, ini lebih ke air. Nah, ini kukang. Kukang. Terus ini waktu di Bali bikin underwater. Ya karena pinggir laut waktu itu. Hiu putih. Iya. Anoa. Oke. Jalak Bali. Oh, ini yang berapa minggu lalu nih. Sapinya seneng banget. Nah, hari ini tekukut. Iya. Jadi konsep awalnya dulu nggak bikin gini. Dulu bikinnya itu anak-anak gambar sendiri di rumah. Aku cuma kasih doodle-nya gitu. Doodle apa sih? Caranya nih gambarnya step 1 gambar lingkaran, step 2 gambar apa gitu. Nah, begitu udah kesini ada buku, jadinya ya gambar sama-sama. Baru cerita-cerita apa yang kamu angkat nih? Nah, aku menemukan di toko buku tuh ini Fabel 34 provinsi. Wah. Jadi minimal pasti 34 ya? Iya, makanya minimal kan 34. Waduh. Ya, ini dia tunjukin bukunya nih ya. Banyak. Udah banyak. Berapa? Ya. 34 provinsi. Jadi ini tentang hewan-hewan endemik Indonesia. Bagus sih, jadinya kita jadi kenal hewan. Jadi hewan endemik itu hewan yang khas ada di daerah itu dan emang jadi simbolnya provinsi itu gitu. Nih di Sulawesi Selatan ada julang, Jogja ada tekukur, ada surili, ada banyak hewan yang ada. Iya, kita juga nggak tahu namanya. Kita nggak tahu, terus jadi tahu gitu. Nah, terus ada juga nih seri Ragam Budaya Nusantara, tapi ini cuma sedikit. Ini tentang Fahumbo nih yang dari Nias. Terus, yang lompat batu tinggi itu ya. Ondel-ondel. Jakarta tentunya. Itu apa? Wayang kulit. Reog. Minggu lalu karapan sapi nih ada sejarahnya juga. Bagus sih, jadi anak-anak dikenal. Nah, yang ini tanggapan anak-anak gimana? Bagaimana respon anak-anak? Apa yang mereka buat untuk respon? Seneng sih mereka. Senengnya gitu gambar. Ternyata ya senengnya juga mereka tuh respon. Ternyata seneng dengerin cerita, ngikutin cerita. Terus karena IG Live kan salah satunya juga senengnya IG Live. Mereka bisa respon langsung. Live ya. Oh iya, aku juga ya kasihan ya gitu. Karena tujuannya Read Aloud ini, konsep Read Aloud itu emang tujuannya membangkitkan minat baca anak dengan cara mereka terlibat secara emosional di situ. Gitu. Bahkan ada yang beli bukunya lengkap juga, aku dengar ya. Emang ada yang ikut juga emang suka baca, dia punya koleksinya juga. Jadi suka kalau itu, aku belum punya bukunya, ibu beli. Gitu. Sampai orang tuanya ngajak ke taman mini waktu itu, saya ingat cerita itu ya. Iya, jalan-jalan pun mereka tetap ikut lucunya ibu-ibu itu suka cerita. Kalau misalnya mereka lupa gitu, ibunya lupa atau misalnya lagi pergi nggak ada, itu anak-anaknya bisa ngambek, bisa nangis karena mereka nggak bisa ikut cerita anak gitu. Walaupun sebetulnya mereka bisa nonton, kan aku pasang di IGTV, mereka bisa nonton kapan aja. Tapi bedanya kan kalau live itu mereka bisa ikut nyaut, terus biasanya kan aku suka absen, panggil namanya, mereka seneng dipanggil namanya tuh. Mereka seneng. Betul, lucu ya anak-anak. Jadi anak-anak tuh happy. Menutup nih, karena kita nggak akan buat video yang terlalu panjang, tapi
yang aku belajar dari apa yang kamu buat, kan kamu buatnya tuh sederhana tuh sayangnya. IG Live semua punya, buku semua bisa beli, cerita gitu ya. Dan berapa kali kamu buatnya di kamar ini atau di luar, sound nggak usah terlalu yang gimana. Nanti kalau teman-teman bisa lihat apa yang Fanny buat selama ini, ada suara tukang lah, ada suara apa tukang potong rumput lagi potong, tetap kedengaran. Dan apa pesan kamu buat orang mungkin yang nonton yang punya kepinginan mungkin sederhana, mungkin sesuatu yang dia pikir kayaknya ini kecil just do it. Wes ya, saya suka itu ya kita buat nanti semoga bermanfaat gitu untuk orang. Tapi itu juga mungkin perlu ini ya, perlu diingatin juga, kita jangan ciut karena cuma sedikit. Itu dia. Gitu. Kadang-kadang cuma 2 orang gitu. Kita jalanin aja, emang kalau kita punya visi, punya misi, kita punya tujuan yang jelas, jalanin aja, nanti lama-lama orang ikut. Itu juga aku juga tiap Sabtu kan, tiap Sabtu jalanin, kadang-kadang cuma 2 orang gitu. Ya tetap seru aja sih. Iya, jadi kita bukan mau ngejar followers kan, kita mau ngejar apa yang kita buat dengan sederhana, paling nggak ada tujuan kita bermanfaat, entah satu pun untuk orang lain, tapi bermanfaat. Dan ternyata kalau denger kadang-kadang ya, cuma sedikit gitu, kadang-kadang ada aja gitu yang tiba-tiba cerita baru nonton IGTV-nya. Oh gitu. Iya kan, nanti, dia bisa lihat kemudian. Terus ngelihat karena di videoin kan, ini anaknya ikut cerita lah, terus ikutin, ini kenapa ada buyayanya, kenapa ada itu seneng sih kayak gitu. Berarti emang perlu. Nah terus ternyata kemarin kan pas Desember sempat libur sebulan, 3 minggu sebulan. Pada nungguin ternyata. Misalnya kapan mulainya, jadi mamanya cerita, "Ma, kapan sih cerita anaknya mulai lagi?" gitu. Ternyata pada nungguin. Ya udah, jadi cerita lagi deh. Iya. Jadi buat yang mau ikut cerita anak Indonesia, ada setiap Sabtu jam 11 siang WIB. Buat yang di Papua tentu jadinya lain jamnya, atau di tempat wilayah tengah gitu ya. Tapi jam 11 waktu Indonesia Barat di IG account-nya Fanny Mandik. Dia akan dilakukan via IG Live. Ya, semoga paling tidak ini bermanfaat juga buat setiap yang bisa lihat. Apa yang kita kerjakan aja dengan hati untuk menjadi hal yang baik untuk orang lain. Terima kasih Fanny. Cile formal ini. By the way, hari ini aku dapat endorsean loh. Oh iya. Apa? Karena ini apa? Karena ini kan cerita anak ya. Jadi makanan anak. Itu namanya apa? Karapau. Namanya Karapau. Karapau ini karakter pau. Jadi paunya setiap ininya ada karakter khususnya, lucu. Siapa yang ini ya? Ini endorse siapa? Siapa yang kasih? Saudara. Sebutin dong. Siapa tahu dia. Ari. Adik kita, Ari, sepupu kita ya. Yang mau Mbak Pau hubungi. Dia di IG Live ada apa? Di IG ada Karapau Farabi. Via IG Karapau Farabi. Beli itu. Kita mulai endorse nih. Kita nih perasaan YouTubers gitu ya. Enggak. Ini hanya kita punya jurnal. Oke. Sampai ketemu. Dadah. Terima kasih.